Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sekali kopi pagi ini adalah dari javahalucoffee.id dari Gunung Halu. Saya lagi mendapat tugas, salah satunya membahas tentang AI dan kesadaran ya, consciousness atau mungkin Eling ya, AI dan Eling. Ya itu bisa punya kesadaran nggak ya, Eling atau enggak ya? Tapi dalam perjalanan ini saya melipir ke tempat yang lain-lain juga sih biasanya. Kayak ini kan AI, Artificial Intelligence. Berarti kita ingin membuat intelligence yang artificial intelligence. Kalau dulu memang intelligence itu diagung-agungkan sebagai bagian dari manusia yang ini salah satu cara mengukur kehebatan seorang manusia itu berdasarkan intelligence-nya. Itu ya, jadi intelligence-nya kayak apa? Ada ukuran IQ-nya sekian, IQ-nya tinggi, IQ-nya jongkok. Terus kata orang, selain IQ ada lagi EQ, emotional quotient ya. Jadi bukan ukurannya seseorang itu bukan hebat karena IQ-nya saja, tetapi juga karena emosionalnya ya, EQ-nya. Oh, ada lagi apa sih namanya sekarang? Ada lagi SQ, spiritual, atau ada juga yang bilang social quotient ya. Jadi aspek sosialnya atau space spiritualnya. Ini beda sih ya, tapi saya sebut spiritual aja ya, spiritualnya. Jadi seorang itu boleh jadi intelligence, beremosi itu berarti berempati ya punya. Maksudnya bukan emosi marah itu, emosi. Kalau dalam lari kemana-mana masih pagi ini masih kacau ya otaknya. Kalau emosi itu maksudnya marah Pak. Wah dia lagi emosi gitu. Emosi itu kali ya, lagi marah ya. Ya maksudnya emosi itu berempati segala macam gitu ya, mungkin ya. Spiritual, wah orang yang hebat tuh yang spiritualnya juga penting aspeknya. Jadi ada IQ, EQ, SQ, ada satu lagi apa namanya, EQ ya, AQ tulisannya, AQ coba ya. Ada lagi adversity katanya namanya, saya barusan lihat ini namanya adversity question. Itu seberapa hebatnya atau kemampuan kita dalam menjawab atau melawan atau menghadapi tantangan ya, kegagalan misalnya itu ya. Jadi IQ, EQ, SQ, AQ. Jadi IQ, EQ, SQ, AQ gitu ya. AQ. Nah, kalau intelligence tadi ya, karena wah manusia itu tidak hebat, berarti kita pengen punya mesin yang menyamai kehebatan manusia di sisi intelektualnya. Karena mesin tadinya bodoh ya, mesin itu bodoh, artinya kita punya mesin yang nggak bisa apa-apa. Jadi kita buat artificial intelligence. Ya, jadi kita ingin membuat sebuah sistem yang kayak manusia, intelligence-nya, dan bahkan diharapkan melebihi manusia ya. Kalau orang bilang kalau menghitung kalkulator lebih jago dari manusia gitu ya. Tapi kalkulator belum bisa meneruskan persamaan kuadrat. Udah bisa Pak, bukan kalkulator Pak, namanya Wolfram Alpha Pak namanya. Komputer juga ya, iya gitu. Kalau IQ ada artificialnya jadi AI gitu ya. Kalau emosional ada nggak ya? Artificial emotion. Ada sih sebetulnya, tapi bukan begitu ya. Tapi artificial emotion itu adalah di dalam satu cabang AI ada juga yang ingin memahami emosi seseorang ya, seorang manusia, dia lagi marah, kalau lagi gembira, lagi sedih atau apa ya kan. Kemudian juga bisa membuat artificial ya respons dengan harapan bisa melakukan empati terhadap manusia. Oh dia lagi marah, oke, kalau gitu kita layani dengan sabar gitu. Tapi nggak ada juga ya yang dia sabar kita layani dengan marah gitu. Ini komputer pengen ngerusak, pengen membuat orang yang jadi ada membuat orang atau membuat manusia yang aspek jelek-jeleknya. IQ-nya tadi bagus ya, emosinya bagus gini. Kalau ini nggak, membuat artificial yang IQ-nya jongkok, emosinya marah-marah, spiritualnya kagak ada. Jadi membuat sebuah robot yang memiliki karakter terburuk dari manusia.
Tapi nggak seriously tadi ya, artificial emotion. Artificial spiritual ada nggak ya? Nggak ada dugaan saya ya, karena seorang komputer, sebuah barang komputer itu tidak ada kepentingannya untuk menjadi spiritual ya, dalam artian nanti dia dengan spiritual yang maha kuasanya gitu misalnya gitu ya. Nggak ada kepentingan karena dia tidak masuk surga ya, nggak ada komputer yang masuk surga gitu, nggak ada, karena dia barang mati bukan barang hidup gitu ya. Nah tapi kalau begitu, kalau dalam membantu manusia untuk mempelajari hal spiritual, komputer ya atau mesin membantu manusia dalam hal spiritualnya itu bisa, tapi bukan komputer sendiri yang mencoba mengalahkan manusia dalam hal spiritualnya. Saya rasa itu tidak ya, tidak memiliki spiritualnya seperti itu. Jadi AS kayaknya nggak ada ya, nggak ada. Kalau artificial adversary kemungkinan bisa ya, tapi dia tidak memiliki apa ya, karakter kegagalan. Jadi misalnya kalau orang kan ya gagal, aduh udah nyoba sekali, aduh gagal, 2 kali gagal, terus malas gitu ya. Komputer nggak gitu. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, mau 4 juta kali gagal ya tetap aja dilakukan oleh Confucius ya. Jadi nggak ada, jadi adversity itu kalau komputer memang udah jagoan ya. Dari segitunya, jadi dia tidak perlu di artificial kan ya, karena dia lebih jagoan kali ya dalam hal itu, yang tidak menyerahkan, tapi dia tidak memahami, tidak memiliki apa ya maknanya gitu, perasaannya itu. Jadi kalau gitu perasaan itulah yang lebih utama kali ya. Nggak tahu ya. Jadi ini lagi ngulik-ngulik aja nih, lagi di kepala ini lagi kacak adut gitu ya. Kenapa kok kita punya artificial intelligence? Atau dengan kata lain, artificial intelligence itu ingin membuat sebuah mesin yang dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia kan gitu kan ya. Jadi kalau pekerjaannya gitu. Tapi kan kita nggak ingin membuat mesin yang untuk sholat misalnya gitu kan ya, untuk menggantikan manusia untuk sholat, enggak kan ya. Sholat adalah perjalanan spiritual seorang individu, nggak digantikan dengan mesin gitu ya. Anyway, gitu ya. Jadi pagi ini udah ngecapruk sana sini, udah kebanyakan udah bikin pusing ya. Ini minum kopi dulu, harus minum kopi dulu, membuat otak menjadi lebih cerah mungkin. Atau lagi menjadi lebih ngaco, nggak tahu juga ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat.